Bang, pasar setan Gunung Lawu dong. Sejak hilangnya Alfi Kurniawan 4 tahun yang lalu, seolah-olah keberadaan pasar setan ini menjadi ikon horornya Gunung Lawu. Kalau misal kita lihat nih ya, kalau misalnya Mbak Indah ada yang jual daging sapi, ayam, terus ada yang mungkin yang jual bebek atau segala macamnya. Tapi yang gua lihat ini adalah yang jual organ-organ manusia. Bener nggak sih pasar setan di Gunung Lawu sana ini seserem ini? Hal ganjil pun terjadi ketika jasadnya ini dibalik. Saat itu juga cuaca di Gunung Lawu menjadi cerah. Apakah yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, bertemu kembali dengan Kang Z. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan pasar setan Gunung Lawu, nih mumpung ada yang request, Bang, pasar setan Gunung Lawu dong. Sejak hilangnya Alfi Kurniawan 4 tahun yang lalu, seolah-olah keberadaan pasar setan ini menjadi ikon horornya Gunung Lawu. Di sini saya sudah ada 2 video. Mungkin 2 video ini nanti ya bisa dijadikan referensi buat teman-teman untuk membayangkan ternyata Gunung Lawu seserem ini ya. Dan apa benar sih pasar setan Gunung Lawu itu seserem apa yang diceritakan di dalam video ini nanti? Oke, itu nanti juga akan saya bahas. Tapi yang paling penting di sini adalah kita tonton videonya dulu. Iya. Saya ngelihat tadi ini di Gunung Lawu, tapi dimensi game-nya itu pasarnya ada banyak tuh ya. Di perkampungan itu ada pasar gitu ya. Nah ini saya ngelihat yang di lereng, jadi itu bentuknya itu kayak bukit lereng. Nah itu miring kayak gini. Nah di sepanjang miringnya lereng inilah ada pasar. Nah ini ada pos gitu ya, ada pos. Nah dia itu jaga di atas. Ini jaga di atas gitu. Ini kita pengen tahu. Itu dilihat saya. Sampai di sini teman-teman jangan membayangkan dulu ya, lereng yang mana sih yang dimaksud Pak Den ini. Jadi ini adalah visual dari gaibnya, bukan keberadaan lereng nyata di Gunung Lawu sana. Ada sosok-sosok dagang kayak daging. Benar, di situ ada daging manusia yang dijual. Apa kalian tahu? Untuk apa? Ya saya pengen tahu aja, kami ini kan manusia gitu loh. Saya lihat di situ tadi sama Agus ngeliat ada potongan kepala gitu ya. Potongan kepala itu digantung gitu loh, digantung. Terus ada apa sih ini? Tulang rusuknya sini tuh kelihatan gitu tuh manusia gitu loh. Maksudnya gini, kalau manusia yang hilang di laut saya nggak tahu apakah bagian dari itu, tapi karena wujud manusia itu masa mau dimasuk ke gaib, apakah ini konversi dari wujud manusia terus kemudian dikonversikan menjadi sosok-sosok gaib di sana gitu loh. Ya, kalian merubahnya dari dimensi manusia ke dimensi alam jin, sosok itu. Sebelum si jin ini menjawab, di sini saya kasih penjelasan sedikit ya teman-teman. Inilah sisi yang membuat saya tertarik dengan Pak Den. Sebenarnya Pak Den ini sudah tahu semuanya, tapi beliau ini menutupi. Dan untuk menyajikannya kepada penonton, seolah-olah dia ini memancing. Kemudian si jin ini membenarkan. Seharusnya untuk orang yang tidak tahu, pertanyaannya kan tidak seperti ini. Jadi dia mengalir apa adanya, biarkan si jin ini yang menjawab. Beliau juga tahu bahwa si jin ini tidak akan menceritakan kebenarannya seperti apa. Karena itulah Pak Den ini memancing. Oh, di sana itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Bener nggak sih? Akhirnya mau tidak mau si jin ini mengiyakan. Trik seperti inilah yang juga digunakan oleh si jin untuk mengelabui manusia. Karena itulah manusia tetap hati-hati. Bekas-bekas mayat-mayat itu ya. Tidak perlu tahu. Ya saya pengen tahu, walaupun saya tahu sih sebenarnya, saya pengen dia ngaku sendiri gitu loh. Kan? Tidak. Karena di situ tuh paling mahal kan itu. Rahasia saya. Rahasia katanya nggak mau. Iya benar, paling mahal itu. Iya. Sesuatu yang dari manusia di sana paling mahal. Iya. Itu
apa ada khusus yang nyari-nyari kayak gitu? Iya. Ada gitu. Tapi Berebut. Berebut? Berebut dengan siapa? Yang lain. Oh, dengan makhluk yang lain, karena harganya mahal. Karena harganya mahal, gitu itu ada kayak potongan tangan gitu ya, ada potongan tangan tuh geletak-geletak gitu tuh, memang harganya tinggi banget di situ. Beda dengan jualan-jualan yang lain. Dan di sana bentuknya aneh-aneh tuh ya. Jadi ikan itu bentuknya aneh, terus ini rambutnya gondrong nih, taringnya panjang. Taringnya panjang, serem juga ya. Sebenarnya sosok ini juga Yang membawa jaga banyak? apa kayak Banyak anak buah saya. Oh, anak buah, sampean punya anak buah di sana. Terus yang sering ngancam dari golongan sampean tuh jin model apa? Dari luar. Dari luar, pengen menguasai tempat itu. Pasar di sana banyak. Oh iya, pasar banyak. Iya. Oh, sering berebut tempat itu. Kami Nah, di sini ya teman-teman, untuk videonya channel Pak Den ini diupload pada bulan Februari tanggal 12 tahun 2019. Jadi ini berarti kurang lebih sekitar 1 bulan setelah Alfi Kurniawan hilang di pasar setan Gunung Lawu sana. Mungkin tujuan Pak Den ini adalah ingin mengungkap, memberikan gambaran kepada orang-orang yang saat itu penasaran akan hilangnya Alfi Kurniawan di pasar setan sana. Oke, di sini saya akan melakukan pembahasan sedikit ya teman-teman. Seperti apa yang disampaikan oleh si jin yang masuk ke tubuhnya mediator ini tadi. Jadi gambaran di pasar setan sana ini selain penjualnya ini menjual sayur mayur dan lain sebagainya, ada penjual yang di situ ini menjajakan organ manusia seperti potongan tangan. Kemudian tadi Pak Den menyebutkan ada seperti iga manusia yang digantung. Saya yakin di sini teman-teman imajinasinya udah bisa membayangkan ketika teman-teman ini datang ke pasar ingin jual daging, kemudian di sini juga ada kepala manusia. Bener nggak sih pasar setan di Gunung Lawu sana ini seserem ini? Masa ada yang jualan organ-organ manusia? Nah, untuk memperkuat cerita yang ada di dalam videonya Pak Den ini tadi, di sini saya masih ada satu video di mana cerita seorang pendaki yang saat itu melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Ini bukan mimpi, tapi real dia alami. Pendaki asal Tangerang. Jadi ceritanya begini, saat itu dia ini melakukan pendakian via jalur Candi Cetho. Nah, karena sudah malam dan capek, dia sama temannya dan adiknya ini mendirikan tenda di sebuah tanah lapang. Saat itu mereka nggak sadar kalau dia ini mendirikan tenda tepat di bawah pohon yang ada tulisannya Pasar. Saya pun udah paham lokasi itu ya. Sampai akhirnya ketika adik dan temannya ini sudah pulang kurang lebih sekitar pokoknya dini hari duaan, dia ini merasa ingin buang air kecil. Jam 2 malam tuh gue kencing. Jam 2 malam itu suasana gelap. Iya. Ketika gue buka tenda bang, tiba-tiba berubah jadi siang. Gila. Gue lihat di jam tangan gue, memang di jam 2 malam bang. Masih jam 2 malam berarti? Masih jam 2 malam. Emang bang, itu kondisi lapangan masih ada, kayak rumput sabana masih ada bang. Gue lihat masih ada, persis kayak ada batu-batu segala macam. Gue lihat masih ada. Nah, terus, jadi pada saat gue buka tenda, itu tenda gue langsung hilang. Gue balik kanan, tenda gue hilang. Akhirnya gue nyari nih tenda gue di mana. Apa hilang sebentar atau yang benar-benar hilang, atau gue yang hilang? Oke. Tapi pada saat itu lu menyadari kalau lu itu memang udah mengalami keganjalan pada saat itu. Pada saat itu gue udah ngalamin jalan. Sadar gitu. Sadar banget. Karena kan di awal itu ada suara fluid. Itu awal mulanya bang. Awal mula ketika gue akhirnya masuk ke dalam alam yang gue nggak tahu itu alam apa. Gue cari tenda gue nih bang. Tapi yang gue nggak temuin adalah tenda gue. Gue nemu satu spot yang dimana itu mirip kayak pasar bang. Ya. Pasar ini
nggak mungkin lah kok bang, di antara lapangan itu kok tiba-tiba ada bangunan pasar. Pasarnya tetap kayak pasar biasa aja tuh, yang kalau misalnya Bang Indra ada yang dia buka lapak cuma begitu doang, kayak cuma modal terpal. Nah gitu doang sih pasarnya gue lihat nih bang. Nah kalau misalnya Bang Indra kan pasar itu pasti ada yang namanya kayak lapak yang jual sayur, buah, Iya. terus bumbu-bumbu, dan juga ada yang jual daging. Benar. Oke, gua lihat nih bang, itu bener orang-orang pada kayak transaksi seperti biasa, tapi mereka transaksinya dengan cara barter. Kalau misalnya dia punya apa, tolong Barter nih. mungkin gua nggak tahu, karena gua masih bingung, gua ada di mana. Oke, akhirnya gue jalan. Sebentar, di kemudian itu apa ya? Orang-orangnya itu biasa bang, nggak wujudin aneh-aneh. Kayak wujudnya kayak manusia biasa. Manusia biasa aja kayak kita aja, tapi dengan apa ya? Usianya itu emang udah agak tua-tua sih bang. Jadi orang-orang zaman dahulu yang usianya hampir 50-an. Oke. Jadi kayak mirip kayak nenek-nenek kita gitu. Iya. Nah, nenek apa kakek kita yang usianya kayak gitu. Gua jalan yang ngurusin lapak sayur, kemudian ke arah Buna. Di sini adalah gua yang merasa agak jijik dan agak sedikit aneh bang. Yang dimana ini yang lapak yang jual daging-daging bang. Jadi lapak yang daging ini kalau misal kita lihat nih ya kalau misalnya Bang Indra ada yang jual daging sapi, ayam, terus ada yang mungkin yang jual bebek atau segala macamnya. Tapi yang gua lihat ini adalah yang jual organ-organ manusia. Dan itu gua merasa jijik sejijiknya. Ada ginjal, ada usus. Sampai di sini sudah kita temukan kesamaan dengan videonya Pak Den, di mana pasar setan di situ menjual organ manusia. Usus 12 jari, ada usus besar, ada tangan manusia. Jadi tangan manusianya kayak biasa. Kalau Abang Indra jari itu ada yang dipotong, dan bagian kukunya tuh masih ada. Dan justru di ujung yang jual daging manusia itu ada yang jual kepala. Waduh, kata gue di ujung yang jual daging itu gue lihat ada daging kepala manusia Bang Indra. Itu. Oke. Ini adalah kesamaan kedua. Di situ menjual kepala manusia juga. Jika kita lihat rentang waktu videonya, video Pak Den ini diupload 4 tahun yang lalu. Sedangkan video yang ada di channel Besok Pagi ini baru sekitar sebulan yang lalu. Itu benar-benar jijik banget kalau misalnya ada kepala manusia masih utuh beserta rambutnya tuh bang. Entah itu manusia bener atau apa, tapi visual gue mengatakan itu bener kepala manusia. Akhirnya gue linglung, bingung. Ini gue harus pergi kemana? Nah, kalau misalnya Bang Indra ke pasar itu pasti ada yang namanya preman pasar. Ya ada dong. Pasti ya. Dia mintain jatah-jatah apa ya. Nah, mungkin kalau preman yang di pasar ini dia agak sedikit beda. Dia minta jatahnya berupa bunga atau semacam kayak sesajen lah. Oh. Jadi sesajennya ini ya berupa bunga-bunga kayak bunga apa gitu lah ya. Nah, ini saat preman ini dia agak sedikit beda dengan orang-orang di pasar. Kalau misalnya Bang Indra ketemu yang namanya siluman. Siluman. Apa yang diceritakan oleh pemuda ini, narasumber yang ada di channel Besok Pagi, maksudnya adalah sama persis dengan sosok jin yang ditarik, yang dimasukkan ke tubuhnya mediatornya Pak Den ini tadi. Sosok yang ditarik Pak Den tadi adalah penjaga pasar itu juga. Dan bentuknya juga serem kayak ini. Jadi dia ini punya taring, rambutnya panjang. Itu kan yang ditarik Pak Den. Kemudian untuk visual yang diperlihatkan ke pemuda ini, jadi siluman yang serem. Ya mulutnya agak sedikit beda, giginya beda, tangannya juga agak sedikit beda dengan yang lain. Dan dia maksa kepada para pedagang itu minta jatah.
jatah buat dia sendiri. Nah, pada saat itu dia ngeh, ini kenapa ada manusia? Mungkin dia nyadar bang. Akhirnya gue lari nih bang, tapi masih tetap dikejar. Masih di dalam sekitar pasar itu. Nah, kalau nggak salah selang beberapa kejadian itu ada yang nolong gue nih bang. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan kelanjutan cerita ini, silahkan langsung pergi ke channel Besok Pagi. Ketik saja Besok Pagi Pasar Setan. Oke, sampai di sini teman-teman sudah bisa berimajinasi, membayangkan kayak apa sih pasar setan, ya Allah, ngerinya kayak gini. Ada yang jual tangan, ada yang jual kaki, organ manusia, kepala manusia yang digantung. Ngeri banget toh. Dan yang menjadi pertanyaan di sini adalah, bener nggak sih pasar setan di Gunung Lawu ini persis dengan cerita-cerita yang ada di dalam video ini tadi? Saya ingin mengajak teman-teman bermain secara logika. Jin ini kan makhluk ciptaan Allah. Apakah ada jenis jin yang memakan daging manusia? Saya yakin teman-teman akan menjawab tidak. Kemudian jika teman-teman ini menjawabnya ada, pertanyaan berikutnya adalah, organ manusia yang dijual di situ ini kemudian berasal dari mana? Karena jujur begini ya teman-teman, dari dulu sampai sekarang apa yang saya pelajari, ini tidak ada yang membahas yang namanya jin ini memakan daging manusia, ini nggak ada. Jikapun memakan, yaitu tadi kembali ke pertanyaan kedua, organ manusia yang mereka jual ini asalnya dari mana? Nah, untuk mendapatkan jawaban untuk pertanyaan yang kedua, kita kembali ke videonya Pak Den. Di videonya Pak Den tadi, Pak Den sempat memancing si jin untuk mengatakan sesuatu. Bener nggak sih kalau daging organ-organ yang dijual di situ ini adalah hasil konverter? Jadi adalah jasad manusia yang dikonverter ke energi gaib. Dan ternyata si jin ini mengiyakan. Meskipun tidak secara gamblang, si jin ini mengaku. Dari situ kita sudah mendapatkan gambaran ya teman-teman. Jadi jikapun ada sebuah pasar gaib yang menjual organ-organ tubuh manusia, ini bukan berarti kemudian organ manusia seutuhnya ini dijual kemudian dimakan oleh si jin, itu enggak. Lalu bagaimanakah perubahan dari jasad manusia ke gaib? Sebenarnya bukan lebih ke jasad sih. Itu hanyalah istilah untuk mempermudah penyebutan. Gambarannya adalah di dunia komputerisasi ada istilah yang namanya recycle bin. Berkas fisik yang telah terhapus akan meninggalkan sisa file. Di Gegerboyo telah ditemukan jasad seorang pendaki. Ketika jasad itu dievakuasi, di tempatnya dia tadi akan ada energi yang tertinggal. Dan energi itulah yang dimanfaatkan oleh jin, diubah ke dunia gaib dan diperjualbelikan berupa gambaran-gambaran yang sudah diceritakan di dua video tadi. Jadi jika teman-teman selama ini berpikiran ketika mendengar cerita seperti itu terus membayangkan jin memakan daging manusia, jadi bukan seperti itu ya teman-teman. Karena apa? Jadi begini, jin ini kan makhluk halus. Begitu juga dengan roh yang ada di dalam jasad kita ini, halus. Sebuah makhluk yang halus, baik itu roh maupun jin, ini kan tidak membutuhkan makanan fisik. Yang membutuhkan makanan fisik ini adalah jasad kita, karena kita butuh energi. Jadi tidak ada yang namanya ceritanya jin kok kemudian memakan daging manusia, itu tidak ada. Lalu apakah yang terjadi di pasar setan sana sehingga ada gambaran-gambaran seperti itu? Sudah dua kejadian. Yang pertama hasil dari mediatornya Pak Den, yang kedua adalah pendaki yang secara nyata mengalami hal sedemikian rupa. Kalau saya harus menjelaskan kerana yang ini kayaknya terlalu dalam. Buat subscribernya Kang Z, saya yakin masih ingat ya dengan video yang saya upload kemarin, yaitu kasus Andi Sulistiawan yang meninggal di Gunung Lawu. Ketika relawan ini akan mengevakuasi jasad tersebut, tiba-tiba cuaca ini berubah menjadi gelap. Di puncak Gunung Lawu sana ini kabut. Sampai akhirnya relawan ini turun. Dan cuaca menjadi cerah. Namun ketika relawan ini ingin kembali mengevakuasi jasad tersebut, cuaca kembali menjadi gelap. Dan itu terus berulang kali. Sampai akhirnya relawan ini berani mengambil keputusan harus dievakuasi sekarang seperti apapun cuacanya. Hal ganjil pun terjadi.
saat itu posisi jasadnya Andi ini kan setengah tengkurap. Ketika jasadnya ini dibalik, saat itu juga cuaca di Gunung Lawu menjadi cerah. Apakah yang terjadi? Saya Kangzi dari lereng Lawu Timur. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.